Selamat datang di materi akuisisi pelanggan. Saya Amanda Hakim dengan NIM 2012-1013 akan menjelaskan materi tentang akuisisi pelanggan. Baik, secara umumnya bahwa akuisisi pelanggan adalah proses untuk mendapatkan pelanggan atau klien baru bagi suatu bisnis. Tujuannya adalah untuk menciptakan saluran pelanggan yang berkelanjutan dan dapat diprediksi hingga dapat membantu pertumbuhan bisnis jangka panjang. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana caranya dalam akuisisi pelanggan. Yang pertama, pemasaran melalui email. Dua, menggunakan platform CRM atau Customer Relationship Management. Tiga, menyediakan layanan pelanggan yang baik. Empat, menarik leads. Lima, menjaga pelanggan potensial. Enam, mempertahankan pelanggan agar benar-benar membeli produk untuk mengukur investasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelanggan baru. Perusahaan dapat menggunakan metrik yang disebut Customer Action Cost atau CAC atau biaya akuisisi pelanggan. Jadi di sini biaya ini terdapat berbagai pengeluaran seperti kampanye pemasaran, iklan, budgeting, penjualan, dan biaya langsung lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara detailnya di presentasi PowerPoint. Ikuti presentasi saya selanjutnya. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke dalam PowerPoint atau presentasi saya mengenai pengelolaan siklus hidup pelanggan. Yang disebut dalam rincinya di sini adalah materi akuisisi pelanggan. Baik, ini ada 6 yang akan kita bahas, yaitu pelanggan baru, kedua pembelian portofolio, 3 prospecting atau pencarian, 4 indikator kinerja utama program akuisisi pelanggan, 5 membuat penawaran yang tepat, 6 media operasional CRM yang membantu akuisisi pelanggan. Oke, lanjut ke pelanggan baru. Nah, apa sih itu customer dalam konteks akuisisi pelanggan? Customer atau pelanggan adalah individu atau organisasi yang membeli produk atau pengguna layanan dari sebuah perusahaan. Jadi customer ini nanti yang akan terhubung dengan perusahaan, entah dia mau membeli atau hanya bertanya saja. Itu juga disebut customer. Nah, di sini berarti akuisisi pelanggan adalah atau merekrut pelanggan baru. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini dibagi menjadi dua di dalam akuisisi pelanggan. Ada yang namanya disebut new to kategori atau new to company. Nah, lanjut ke new to kategori. Nah, di sini menyatakan bahwa pelanggan ini baru pertama kali berinteraksi dengan kategori produk atau layanan tertentu. Nah, mereka itu belum pernah membeli produk atau layanan dalam kategori tersebut sebelumnya. Nah, maksudnya itu, jadi pelanggan ini baru, belum pernah berinteraksi dengan kategori produk. Jadi, dia ini benar-benar baru, belum kenal produknya, tapi dia pengen memakai suatu produknya. Makanya disebut new to kategori produk. Nah, jadi mereka tuh belum pernah membeli, belum punya barangnya juga, atau layanannya belum pernah ngerasain. Makanya disebut dengan new kategori. Oke, lanjut ke new to company. Di sini pelanggan ini baru pertama kali membeli dari perusahaan tertentu, tapi mereka mungkin sudah akrab dengan kategori produk atau layanan tersebut dari merek lain atau sumber lain. Nah, apa sih bedanya? Nah, kalau tadi kan memang benar-benar nggak tahu apa itu produknya, belum kenal juga, tapi mereka pengen tahu atau membeli barang tersebut. Nah, kalau new to company, dia ini juga termasuk pelanggan baru pertama kali membeli, tapi mereka tuh udah tahu, udah pernah kenal, udah tahu produknya gimana, dan ingin membeli suatu produknya gitu atau layanannya. Oke, lanjut ke pembelian portofolio. Nah, next, apa sih itu portofolio itu ya? Nah, itu mengacu pada strategi dan pendekatan yang diambil oleh pelanggan ketika mereka membuat keputusan pembelian dari berbagai produk atau layanan yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan atau dalam kategori produk tertentu. Nah, maksudnya di sini menjelaskan bagaimana pendekatan kategori portofolio. Nah, ini membuat keputusan pembelian. Jadi sebelum mereka tuh membeli suatu produk, pelanggan pasti harus memiliki keputusan dalam pembelian. Nah, jadi portofolio ini yang memudahkan pelanggan untuk memberikan keputusan saat ingin membeli suatu produk atau layanan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Oke, lanjut ke strategi switching. Nah, ini adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pelanggan untuk beralih dari satu pilihan ke pilihan lain dengan alasan-alasan strategis atau penting. Nah, jadi kenapa disebut bilang strategi switching? Ini adalah keputusan yang dibuat oleh pelanggan untuk beralih dari satu pilihan. Jadi dia tuh sudah punya pilihan pertama kalinya, terus malah kepengen pindah ke pilihan lain. Tapi mereka punya alasan-alasan tertentu kenapa jadi pindah
dari suatu pilihannya menjadi ke pilihan lain, ingin suatu membeli produk atau layanan mereka kayak gitu. Jadi awalnya sudah fix nih, tapi pengen pindah ke haluan lain atau pilihan lain dengan alasan tertentu. Oke, lanjut ke pro-pasting pencarian. Nah, di sini pro-pasting pencarian itu merupakan istilah dari di dalam CRM itu ya, proses mencari dan mengumpulkan informasi tentang orang atau organisasi yang mungkin tertarik dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Nah, jadi di sini penargetannya itu merupakan proses memilih segmen, kelompok atau individu yang menjadi sasaran penawaran. Jadi maksudnya tuh kayak mencari satu orang atau organisasi yang mungkin tertarik apa dengan produk yang ditawarkan. Jadi purpose ini bisa disebut dengan kesimpulan itu mencari atau mengumpulkan informasi untuk mencari segmen buat customernya biar customer tuh mau membeli barang atau produk layanan mereka. Nah, di sini profesi itu terbagi menjadi beberapa, yaitu business to business prospecting. Nah, maksudnya ini seperti B2B. Sangat sering disebut tugasnya adalah pemasaran, adalah menghasilkan lead yang dapat diikuti oleh para penjual. Lead ini merupakan individu atau perusahaan yang berharga untuk didekati. Lead perlu untuk dikualifikasi. Nah, jadi setelah dilakukannya kualifikasi, perusahaan perlu menentukan saluran yang paling tepat untuk kontak awalnya. Jadi perbedaan dibuat dari diantaranya saluran langsung ini, seperti para sales yang sering ke rumah-rumah atau menawarkan produknya untuk mencari atau menghasilkan lead, kan karena tugas itu memasarkan biar ada customer yang suka dengan produk mereka. Oke, lanjut ke prospecting pada internet. Nah, internet memungkinkan pelanggan potensial untuk mencari produk dan persuasi secara global untuk membuat generasi pelanggan baru yang efektif. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwa kenapa disebut prospecting pada internet. Di sini juga dijelaskan bahwa website juga harus mempertimbangkan cara prospek mencari informasi. Nah, jadi website perusahaan itu juga menjadi sumber dari pelanggan baru. Karena kalau kita punya website yang baik, pasti memudahkan orang-orang mengetahui website tersebut bagaimana, apakah baik atau tidak. Nah, gitu. Oke, lanjut ke business to customer prospecting. Nah, di dalam konteks B2C, distribusi usaha akuisisi pelanggan sedikit berbeda, lebih ditekankan kepada iklan. Jadi di sini lebih menekankan penawarannya atau mencarinya atau informasinya itu dari tekniknya tuh melalui iklan, promosi penjualan, kampanye, bisa juga dari moon to moon atau mood to mulut. Oke, lanjut ke tools lain untuk akuisisi pelanggan. Nah, tools ini adalah perusahaan B2C juga memiliki skema referral, promise seperti pameran, publisitas, telemarketing, email untuk menghasilkan pelanggan baru. Nah, di sini menjelaskan bahwa iklan, media, promosi penjualan itu sangat penting ya untuk berlangsungnya adanya penawaran terhadap suatu pelanggan. Oke, lanjut ke indikator kinerja utama program akuisisi pelanggan. Nah, di sini menjelaskan bahwa bagaimana suatu atau keywordnya praktisi CRM ini memperhatikan 3 indikator, yaitu ada berapa banyak pelanggan yang diperoleh, berapa biaya per pelanggan yang diperoleh, berapa nilai pelanggan yang diperoleh dalam jangka panjang. Nah, maksudnya yang pertama, berapa banyak pelanggan yang diperoleh, ini menjelaskan bahwa CRM ini mengukur berapa banyak akuisisi ini ya, pelanggan baru yang didapat melalui program akuisisi tertentu. Nah, terus lanjut ke berapa biaya per pelanggan yang diperoleh. Ini mengukur berapa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu pelanggan baru. Misalnya ada biaya terkait dengan iklan, promosi, atau komisi kepada tenaga penjualan. Lanjut ke berapa nilai pelanggan yang diperoleh dalam jangka panjang. Nah, ini mengukur berapa banyak keuntungan yang akan dihasilkan oleh pelanggan yang baru didapatkan selama mereka tetap menjadi pelanggan perusahaan. Nah, jadi di sini bisa diketahui bahwa ketiga indikator ini sangat penting ya untuk mencari atau akuisisi pelanggan baru. Nah, di sini menjelaskan bahwa program akuisisi pelanggan ini ada beberapa program yang harus kita perhatikan, seperti membuka toko baru atau memperluas infrastruktur teknologi untuk menjangkau lebih banyak pelanggannya. Yaitu pertama ada program referral,
pelanggan, iklan, dan promosi penjualan. Nah, jadi program referral pelanggan itu adalah suatu metode hemat biaya di mana pelanggan yang sudah ada merekomendasikan orang lain untuk menjadi pelanggan baru. Meskipun jumlah pelanggan yang diperoleh mungkin lebih sedikit atau banyak ya, tadi tergantung. Pelanggan ini cenderung lebih setia dan memberikan lebih banyak nilai. Jadi program referral ini bisa membuat pelanggan tersebut setia dengan apa yang ditawarkan, produk atau layanan. Nah, terus kedua itu adalah iklan. Nah, bisa menghasilkan banyak calon pelanggan ya, iklan, karena iklan itu penting banget, karena kalau misalnya kita sering mengiklankan, views-nya naik, juga saat kita mencari customer atau akuisisi pelanggan, pasti banyak banget yang akan tertarik dengan iklan kita dan malah mau join untuk membeli produknya, atau malah bisa sambil kita mengakuisisi atau merekrut pelanggan gitu loh. Nah, jadi promosi penjualan. Nah, promosi penjualan ini pelanggan yang diakuisisi melalui promosi penjualan tidak dapat dipertahankan untuk jangka waktu lama, dapat berpindah kapanpun ketika mendapatkan peluang yang lebih baik. Kalau bisa dibilang kayak gitu karena promosi penjualan ini kan cuma promosi itu kan biasanya nggak setiap hari ya atau setiap saat. Jadi ya nggak pasti bakal jangka panjang gitu. Jadi dia bisa berpindah pilihannya. Oke, lanjut ke membuat penawaran yang tepat. Nah, apa itu membuat penawaran yang tepat? Perusahaan dapat mempertimbangkan beberapa jenis penawaran seperti produk entry level. Nah, produk entry level itu adalah produk dengan harga yang lebih terjangkau atau fitur dasar yang dirancang untuk menarik pelanggan baru. Nah, tujuan dari produk entry level ini adalah agar pelanggan mencoba produk tersebut terlebih dahulu dengan harapan mereka akan membeli produk yang lebih mahal di masa mendatang. Nah, jadi produk entry level ini banyak industri yang menggunakan produk ini ya untuk akuisisi pelanggan. Misalnya perusahaan asuransi sering menawarkan asuransi mobil dengan premi yang sangat diskon untuk menarik pelanggan baru dengan harapan dapat menjual produk tambahan di kemudian hari ya. Oke, lanjut ke program referral. Nah, program referral ini strategi di mana pelanggan yang sudah ada didorong untuk merekomendasikan produk atau layanan kepada teman atau kenalan mereka. Nah, jadi referral ini bisa nanti orang, oh di sini bagus nih, jadi kesini aja dong belinya kayak gitu. Oke, lanjut ke perusahaan dapat mempertimbangkan beberapa jenis penawaran seperti promosi dan diskon, terus menawarkan khusus. Nah, promosi dan diskon ini sangat penting karena menawarkan promosi atau diskon itu bisa menarik pelanggan baru ya. Karena promosi pasti siapa sih yang nggak tergiur sama namanya kayak diskon atau apa, itu kan pasti orang pasti akan sangat mau dengan diskon, apalagi kalau misalkan kayak tanggal kembar 12-12 atau misalnya 11-11, itu pasti banyak diskon yang sangat-sangat menarik. Siapa sih yang nggak mau pelanggan itu membeli produk atau layanan gitu. Jadi penawaran khusus. Nah, penawaran khusus ini ada selanjutnya penawaran khusus ya. Penawaran khusus ini ditargetkan ada berdasarkan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti menikah, memiliki anak, dan membeli rumah. Penawaran ini relevan dan sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan di tahap kehidupan mereka. Nah, penawaran khusus ini bisa ditawarkan, ini nggak semua orang bisa beli karena pasti kalau misalnya penawaran khusus itu kayak misalnya orang yang sudah menikah pasti penawarannya beda sama yang belum gitu. Jadi kayak penawaran itu pasti berbeda-beda tergantung dari kebutuhan kita yang mau gimana. Oke, lanjut ke tujuan penawaran. Nah, tujuan penawarannya ada dua, yaitu penawaran yang menarik dapat membantu perusahaan dalam mengakuisisi pelanggan baru dengan cara mengurangi risiko yang dirasakan oleh pembeli pertama kali. Terus yang kedua, ada penawaran yang sesuai dan menarik bisa membuat pelanggan merasa lebih puas yang akhirnya meningkatkan kesetiaan mereka dan kemungkinan mereka untuk membeli lagi. Nah, di sini adalah alat operasional CRM yang membantu akuisisi pelanggan. Apa itu alat operasional? Nah, alat operasional itu adalah merupakan suatu perangkat atau sistem yang dirancang untuk mendukung berbagai proses menarik dan mendapatkan pelanggan baru. Nah, jadi alat operasional ini mempermudahkan kita untuk akuisisi pelanggan atau mencari pelanggan baru untuk produk atau layanan yang kita tawarkan. Oke, lanjut ke alat-alat yang digunakan. Yang pertama adalah lead management, dua campaign management, ketiga event based marketing UBM, 4 support from CRM analytics. Nah, jadi yang pertama itu adalah lead management.
Nah, lead management adalah proses yang digunakan oleh perusahaan untuk menggunakan prospek dari awal hingga akhir siklus penjualan. Nah, jadi proses lead management ini dibagi lagi ya, jadi 5, yaitu lead generation, lead qualification, lead allocation, lead nurturing, atau lead tracking. Nah, ini akan dijelaskan lagi per bagiannya. Jadi bisa diketahui bahwa lead management ini prosesnya adalah digunakan untuk prospek dari awal hingga akhir siklus penjualan. Jadi dibuatnya lead management ini biar mempermudah alurnya saat kita memberikan penjualan atau penawaran produk kepada pelanggan. Oke, yang pertama adalah lead generation. Nah, lead generation adalah proses menemukan dan menarik calon pelanggan yang mungkin tertarik dengan produk atau layanan perusahaan. Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk mengumpulkan informasi kontak prospek melalui berbagai saluran pemasaran seperti iklan, media sosial, SOE, acara pameran, dan kampanye email itu ada di lead generation. Yang kedua adalah lead qualification. Nah, lead qualification ini adalah suatu proses mengevaluasi dan memprioritaskan pelanggan yang dihasilkan berdasarkan kriteria tertentu untuk menentukan produk atau menawarkan layanannya. Nah, ini proses ini menilai faktor-faktor seperti kebutuhan prospek, kemampuan membayar, terus ini dia minat terhadap produk atau layanan yang kita tawarkan pada pelanggan baru. Nah, jadi lead qualification ini bisa mengetahui pelanggan baru untuk mempermudah pelanggan baru untuk tertarik ke kita kayak gitu. Lanjut ke lead allocation. Nah, lead allocation adalah proses mendistribusikan pelanggan yang telah memenuhi syarat qualified leads kepada tip penjualan atau individu sales yang tepat. Oke, di sini menjelaskan bahwa lead allocation bisa bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan informasi yang relevan, edukatif untuk para pelanggan biar mereka tuh paham dengan produk atau layanan yang kita tawarkan ke mereka. Jadi kita bisa mengakuisisi pelanggan dengan mudah. Keempat adalah lead nurturing. Nah, lead nurturing ini adalah proses membangun hubungan dengan pelanggan yang belum siap membeli melalui komunikasi yang berkelanjutan dan berpersonalisasi. Nah, kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena biar membangun hubungan dulu kan di awal. Misalnya kita sudah berhasil nih membangun hubungan di awal, maka mempermudahkan kita untuk menawarkan produk atau layanan kita kepada mereka. Nah, ini bisa berupa email ya. Kita misalnya kita email ke mereka terus kita follow up, atau misalnya kita ngecek mereka melalui akun bisnis WA kayak gitu. Jadi bisa kita tawarkan kepada pelanggan kita. Oke, lanjut ke lead tracking. Nah, ini ada 5. Kelima adalah lead tracking, proses melacak dan memantau aktivitas dan interaksi prospek sepanjang perjalanan mereka di funnel penjualan. Di sini menjelaskan bahwa melacak asal lead atau interaksi dengan konten pemasaran atau sales person dan asal lead itu mempermudahkan kita untuk membantu posisi perusahaan untuk pelanggan ini memantau kemajuan setiap lead, mengidentifikasikan tahap mana mereka berada memantau setiap lead, mengidentifikasikan. Maksudnya tuh lead tracking ini melacak bagaimana apakah pelanggan ini sudah benar-benar mau siap untuk produk atau layanan gitu kan. Apakah mereka tertarik gitu loh dengan produk layanan yang kita tawarkan kepada mereka. Oke, lanjut ke campaign management. Nah, dalam lingkungan B2C maupun B2B, software itu sangat penting ya. Karena dengan kita bisa mempromosikannya melalui campaign management itu mempermudahkan kita untuk menarik atau mencari akuisisi pelanggannya gitu. Oke, lanjut ke effort based ya. Nah, ini menjelaskan tentang strategi pemasaran yang berbasis pada peristiwa atau kejadian tertentu yang dapat memicu peluang penjualan seperti kejadian kehidupan, peristiwa pabrik. Nah, di sini menjelaskan bahwa dengan mengetahui kejadian kehidupan dan peristiwa pabrik itu memudahkan kita untuk menghubungi pelanggan dan menargetkan pelanggan kita nanti. Jadi lebih mempermudahkan menawarkan pelanggan ke produk biar mereka menyukai produk dan layanan kita. Lanjut ke support from CRM analytics. Nah, ini bisa ke lebih kayak bagaimana analytics CRM membantu dalam mengolah dan menganalisis data pelanggan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, itu bisa melalui data mining, model prediktif, analisis, afiliasi. Nah, support from CRM ini
bertujuan untuk memungkinkan penggalian data untuk memahami pola penelitian ya. Jadi dengan mengetahui bagaimana datanya itu memudahkan kita mengetahui pola pembelian si pelanggan, terus memprediksi perilaku pembelian dan afiliasi prospek dengan organisasi tertentu yang membantu dalam penyusunan strategi akuisisi pelanggan. Jadi mempermudah kita untuk cepat dapat akuisisi pelanggan atau mendapatkan customer baru kayak gitu. Oke, lanjut ke jurnal. Oke, kita lanjut ke bagian jurnal. Nah, jurnal ini tentang ini ya, rekayasa dan manajemen sistem informasi. Ini tentang penerapan customer akuisisi dalam pertumbuhan bisnis pada dapur super sambal Padang. Jadi, study case-nya tuh di dapur super sambal Padang. Jadi, di sini dijelaskan bahwa latar belakangnya tentang persaingan bisnis di era industri 4.0 semakin ketat, sehingga inovasi dan strateginya itu menjadi diperlukan untuk menarik pelanggannya. Nah, di sini strategi customer akuisisinya atau akuisisi pelanggannya itu dipilih untuk memperkenalkan produknya kepada pasar dengan harapan meningkatkan jumlah pelanggan baru dan mempertahankan bisnisnya. Nah, metode yang diambil dari jurnal ini untuk penelitiannya itu adalah menggunakan metode deskripsi kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan strategi customer akuisisi pada dapurnya. Nah, fokus utamanya itu ada 3, yaitu penerapan strategi customer akuisisi, identifikasi target pelanggan, ketiga evaluasi analisis hasil penerapan strategi. Nah, langkah utamanya itu dalam penelitian ini cukup deskripsi kepada calon pelanggan, implementasi, strategi promosi, serta evaluasi hasil dari strategi yang diterapkan. Terus yang ketiga itu adalah implementasi strategi, yaitu melalui media sosial, program referral yang tadi ada juga di presentasi ya PPT. Terus ada promosi fisik. Nah, jadi setelah kita mau implementasikan strateginya ke bagian hasilnya. Nah, hasilnya itu setelah menerapkan strategi customer akuisisi pada dapur sambal Padang ini ya, maka dirasakan oleh pemilik bisnis antara lain adalah peningkatannya. Jadi hasilnya itu setelah melakukan strateginya itu peningkatan jumlah pelanggan, volume penjualan meningkat juga, populasi di media sosial, peningkatan pendapatan. Nah, hambatannya tuh yang dari penerapan strategi customer akuisisi ini tidak selalu berjalan lancar ya. Jadi yaitu hambatannya itu ada keterbatasan anggaran, ke masalah operasional, tingkat persaingan, dan kondisi cuaca yang mempengaruhi dalam penjualan ini. Jadi dapat disimpulkan jurnal ini menekankan bahwa akuisisi berhasil mencapai tujuan utama, yaitu menarik pelanggan baru dan meningkatkan penjualan. Meskipun ada hambatan nih katanya dalam proses pelayanan, bahwa hambatan-hambatan ini ditemukan seperti masalah dana untuk strategi selanjutnya. Baik, mungkin itu saja dari presentasi akuisisi pelanggan yang sudah saya sampaikan di dalam presentasi kali ini. Mungkin cukup sekian dari PPT ini.